siang. Shalom. Kita berada di AMCM. Kita akan mulai ibadah di siang hari ini. Kita jangan lupa kita berdoa. Ya Bapa yang baik dan penuh kasih, terima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu sampai saat ini. Saat ini kami berdoa memohon kasih karunia-Mu ya Tuhan, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat dalam ibadah ini. Sertailah dan pimpinlah kami agar hati kami tertuju hanya kepadamu. Bukalah hati kami agar dapat menerima firman-Mu, dan biarlah kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, shalom. Pasti semua diberkati Tuhan, amin. IMCM, blessing, blessing, blessing. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom juga buat jemaat di LA juga. Selamat beribadah dan biarlah Tuhan Yesus terus memberkati kita semua, amin. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan ini setiap kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena berkat-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan dengan setiap kerendahan hati kami Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami. Biarlah itu ucapan syukur kami Tuhan, sebagaimana Tuhan Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami, dan Engkau selalu melindungi kami dan terus menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Selamanya Tuhan Engkau baik Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Ku datang padamu, membawa syukur kami Tuhan, membawa pujian, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Sama-sama kita katakan, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Yes, sama-sama kita katakan dari awal. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Kami mau sentuh hati Engkau Tuhan, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, bagimu, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Oh, janji-Mu Tuhan, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Yes Tuhan, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Bagimu segala pujian dan hormat, bagimu pujian. Setiap kami angkat tinggi-tinggi tangan kami Tuhan. Bukti kami Tuhan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin buat kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, di dalam hidupku. Oh, janji-Mu, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan.
bagimu, pujian bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji dan disembah. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji disembah. Dengan iman katakan sekali, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian, segala pujian kemuliaan bagimu. Engkau mendengar setiap seruan kami. Kami naikkan pujian itu dari hati kami Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi katakan, oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord,
Kami sangat percaya ketika Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan, Engkau siap melawat kami Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbat sudah Tuhan angkat bebannya Tuhan. Engkau memberikan pengharapan, kekuatan, Engkau memberikan sukacita yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan seperti Daud menari-nari untuk Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami Tuhan seperti Daud memuji menari untuk Tuhan, dan segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapa yang diberkati? Puji Tuhan. Siap-siap ya, kita direkam semua. Nanti yang angkat tangan tadi siap-siap bersaksi ya. Puji Tuhan, kita jadi saksinya Tuhan. Amin. Bilang kanan kanan kirinya, bilang kita diberi kuasa sama Tuhan untuk jadi saksi buat kebaikan Tuhan yang luar biasa, buat saksi buat semua orang, buat semua orang yang ada kita jumpai. Mari sama-sama katakan. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, yes, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan. Kami mau bersorak Tuhan, terpujilah Engkau Raja sang Raja. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja. I am siap pakai kuasa-Mu Tuhan. Amin. Katakan, bila Allah ada bersama kita, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Kami bersorak Tuhan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, amin Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, jemaat Tuhan ada yang siap katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Mari sama-sama dengan iman katakan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja.
katakan na 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 na. Bahkan dari awal Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Yo sama-sama katakan Tuhan selalu bersyukur. Yes, Tuhan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, bumi beranjak, namun kasih setiamu. Cuma Tuhan saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Katakan na 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 na. Katakan haleluya. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Engkau mendengar setiap kami Tuhan. Kami gak akan pernah berubah sedetik pun Tuhan. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi dengan iman katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebelum duduk bilang Tuhan dahsyat buat kita. Kasih setianya gak akan pernah hilang dari hidup. Amin. Minimal 30 orang. Masih. Oke. Nanti ya, sepakat. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saatnya kita akan memberikan persembahan sebelum kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersukacita Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran Engkau Roh Kudus yang sudah melawat setiap kami. Lanjutkan Tuhan. Kami begitu merasakan Tuhan keluarga ini. Sungguh Tuhan kami merasakan bahwa lawatan Tuhan dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Momen ini juga Tuhan kami mau kasih persembahan semua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan sudah memberikan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan selalu senantiasa dibuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua katakan selamat menabur di dalam nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan meluas setiap daerah kami dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Kita semua katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang kita akan dengar. Sebelumnya perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus yang akan kita nikmati. Biarlah itu menjadi kekuatan buat setiap kita di tempat ini. Bapa, berikan hati kami yang penuh dengan belas kasihan. Pakai setiap anggota tubuh kami Tuhan menjadi berkat untuk memberkati banyak orang, untuk membawa setiap jiwa-jiwa kepada Tuhan. Semuanya diselamatkan. Kami percaya Tuhan tolong semua. Tidak ada yang binasa Tuhan, melainkan mereka semua diberkati Tuhan. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan pakai setiap kami, khususnya IMCM, supaya kami jadi berkat untuk memberkati banyak orang. Mari kami Tuhan berharap penuh kepada Tuhan. Berikan setiap kami hati yang mengasihi. Berikan kami mata melihat setiap jiwa-jiwa. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, punya belas kasihan Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku tanganmu, berikan ku setiap hati kami. Kata-kata ya Allah, berikan ku hati seperti hati yang penuh dengan belas kasih. Berikan ku seperti matamu, memandang wilayah sekelilingku. Oh berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Tuhan tolong setiap kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan Tuhan, tolong bantu buat kami, buat berikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Punya hati yang berbelas kasihan Tuhan. Berikan ku hati yang penuh dengan belas kasihan. Oh Tuhan tolong setiap kami. Seperti matamu memandang wilayah di sekelilingku. Sama-sama katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, berikan ku
melakukan. Ya, rencanamu Tuhan digenapi atas kehidupan kami Tuhan. Melangkah di dalam rencana, berikan ku hatimu. Sekali lagi katakan, berikan ku tanganmu melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu. Oh, berikan ku hatimu. Oh, berikan ku hatimu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Berikan kami tangan untuk melakukan setiap tugas, supaya kami melakukan pekerjaan Tuhan, rencanamu Tuhan. Berikan kakimu Tuhan, biar kami melangkah. Lihat setiap jiwa-jiwa keluar di luar sana untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan tolong, kalau di antara kami Tuhan punya anggota yang keluarga Tuhan yang masih belum mengenal Engkau Tuhan, mari Tuhan selamatkan mereka Tuhan. Pakai setiap kami untuk kami jadi berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu, kami menikmati. Terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan, Pastor Rudi Gunawan Tuhan. Tuhan tolong, urapan Tuhan mengalir, kuasa-Mu mengalir, kasih setia-Mu mengalir, damai sejahtera dan sukacita limpah atas hamba-Mu Tuhan. Apa yang mau Kau sampaikan, sampaikan Tuhan melalui setiap kami. Kami siap menikmati di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu kembali dalam hadirat Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan itu sungguh hidup, Dia tidak pernah mati, Dia ada bersama-sama kita. Hari ini pun Dia ada di Indonesia di mana sudah berada, dan juga ada di dalam bersama kami semuanya. Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami, masuk di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Dan mari saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya firman-Mu berkata, sekalipun dosamu merah seperti kernis, akan Tuhan putihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kusut, akan Tuhan putihkan seperti bulu domba. Dan firman-Mu juga berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku diselamatkan. Mari saudara, angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saya akan berdoa perjamuan ini. Tuhan, hamba percaya Engkau datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kami, menyembuhkan penyakit kami, dan memberkati buat tangan kami dari suami istri, anak-anak sampai ke anak cucu kami. Tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mengatakan amin. Silakan duduk saudara.
selalu Tuhan menjamah doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Sesuatu berpindah kepada Tuhan dan jadi keringat kasih Tuhan untuk kerja yang sudah berlanjut oleh karena percaya. Yesus mencoba lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Bukan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Jadi kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Lakukan dengan sakral, lakukan dengan yang benar. Jangan tradisi atau rutinitas sudah. Biar kasih karunia Tuhan boleh turun atas kehidupan kita semua, dan ada kuasa dan ada mujizat di dalam kehidupan kita. Setiap kita makan tubuh dan darah Yesus, kita akan melihat lawatan, jamahan, kuasa, pelepasan, kebebasan, dan berkat Tuhan mengalir atas hidup kita. 1 Korintus 11 ayat 27-30 mengatakan, barang siapa yang dengan cara tidak lihat makan roti atau minum cawan Tuhan yang berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri dan lalu sudah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengerti tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11 23-24 mengatakan, apakah kuteruskan kepadamu telah diterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang disuruhkan mengambil roti, sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang mencah-mencahkan dan berkata, ini tubuh Tuhan Yesus bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita sesuai dengan Yohanes Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku dia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju anuan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus bertombak, bertikam di atas kayu salib, agar tubuh kita dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari kutuk. Dalam nama Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Jika sofa dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya, telinga rohani dibukakan untuk mendengar sofa itu, supaya tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya terangkat bersama-sama.
Jika di dalam keluarga saya ada yang berkenal Tuhan Yesus, saya minta jangan keraskan hatinya Tuhan Yesus, tapi lembutkan hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya ada yang suami-suami sudah serius, tolong Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Demi nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit berat, tidak pernah masuk keluar rumah sakit. Dalam nama Yesus, jika saya tua nanti ya Tuhan, saya mau minta sehat dan tidak ada utang dan bahkan menjadi berkat untuk seluruh keluarga saya. Dalam nama Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia. Ya Allah, hina, ditikam, diberikan mahkota dunia, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, sampai ke anak-anak saya, sampai ke anak cucu saya, tidak akan pernah minta. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menjawab lebih dari yang diharapkan. Pengajarannya di waktu yang tepat. Petrus 11, 25-26 mengatakan, demikian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, kawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini kamu menandakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membahas kepada Tuhan Yesus atas kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita menyerukan nama Tuhan Yesus yang akan membayar nasab kita kepada Tuhan terhadap umat. Tuhan Yesus mengatakan, kawan ini ada perjanjian baru yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang di mahkota itu. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan sekejamuan di kerajaan surga. Dengan iman, saya menubuhkan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Jika saudara punya penyakit, sembuhkan penyakit saudara. Dalam nama Yesus, penyakit itu sembuh demi nama Tuhan Yesus. Rumah sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, lever, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, jantung, ginjal, paru, semua sakit penyakit, semua kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh ada di dalam seluruh keluarga saya, suami, istri sampai anak-anak saya. Demi nama Tuhan Yesus diberkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Nah, karena itu saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia. Ya Allah, ingatlah ketika diberikan mahkota Tuhan, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga, angkatnya darah mati, menyatakan diri adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya. Hari ini oleh darah Tuhan Yesus dan memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, sampai ke anak cucu saya. Tidak akan pernah minta-minta dan diberkati dengan kesehatan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama dalam nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
Beban berat, kau punya pergumulan berat, engkau punya sesuatu yang ada jalan keluar hari ini. Taruh tangan kananmu di dada saudara, dan saya percaya saat hadirat urapan kuasa Tuhan turun atasmu, atas tempat di mana kamu ada dan berada. Percayalah, di situ ada lawatan, ada jalan, dan Yesus akan menjawab doamu. Dengar baik-baik saudara, lakukan hidup yang benar di hadapan-Mu, maka sesuatu yang membuat saudara terperanjat diganti Tuhan dengan sukacita. Engkau akan dipulihkan, engkau akan dilawat, engkau akan dijamah. Jangan takut, percaya engkau akan berkuasa itu. Taruh tangan kanan di dada buat kau mempunyai masalah tekanan hidup, sakit penyakit, apa saja yang kamu butuhkan hari ini. Taruh tangan kanan di dada. Izinkan saya berdoa untuk engkau. Dalam Yesus, dia kasih karunia, anugerahmu, jamahanmu terjadi atas hidup mereka. Sekalipun hamba tidak melihat Tuhan, tetapi engkau melihat dan engkau ada bersama mereka. Engkau akan melawat mereka, engkau akan menyembuhkan mereka, engkau akan membakar mereka dengan api roh di dalam nama Yesus. Pulihkan mereka, sembuhkan yang sakit, bukan yang dalam Yesus terjadi. Pemulihan terjadi hari ini, kelepasan terjadi hari ini, penyembuhan terjadi hari ini dalam nama Yesus. Katakan saudara, ya kasih karunia Tuhan sekarang memberkati kami. Kuasai roh tubuh jiwa pikiran kami, geburkan hati ini untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu mengajar menegur diri kami dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin. Orang yang sudah diberikan, orang yang sudah diberikan. Tuhan itu banyak amat baik, luar biasa baik. Nah hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara, buat saudara yang belum ikuti di family devotion-nya saudara ya, kita ini terus berbicara tentang
hal-hal yang terjadi immediately di dalam kehidupan kita, ada yang terjadi yang tiba-tiba tanpa kita expect, tanpa kita ketahui, tanpa kita kesiapan, datang tiba-tiba. Nah, saya mengatakan buat saudara, inilah yang terakhir selama 1 minggu Tuhan suruh saya untuk berbicara tentang. Dan saya mengatakan buat saudara, basic yang pertama adalah merespon yang pertama kali adalah kunci mulut saudara. Jangan lakukan hal-hal yang buruk. Itu yang pernah pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan. Dan berharap saudara mengerti ini. Kunci mulut saudara, tunjukkan kebenaran firman ada di dalam kehidupan. Kedewasaan saudara dalam mengikuti Tuhan, supaya saudara bisa melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ini sudah dialami beberapa orang dan luar biasa. Dia menyambut, dia mengerti firman, dan dia mempraktekkan firman, dan firman itu sekarang memberikan mereka. Datangnya tiba-tiba, udah dari istrinya, habis udah berapa lama kemudian, udah selamanya 1-2 suaminya, habis suaminya terus anaknya terus anaknya lagi. Immediate, padahal nggak apa-apa. Rajin ke gereja, takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Immediate. Saya mengatakan buat saudara, apa yang direspon? Nah, inilah yang sesuatu yang luar biasa. Inilah respon mereka. Mereka mengikuti family devotion dan mereka mengerti apa yang dia lakukan. Mereka kunci mulutnya, saudara. Mereka kunci. Dan lalu mereka mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan. Ingat saudara, segala sesuatu yang buruk terjadi, seringkali kita lonely, seringkali kita tidak berdaya. Seringkali kita tak mampu, bahkan tidak mempunyai jalan keluar. Nah, disinilah kita harus merespon untuk semuanya tidak lonely, ada jalan keluar, tidak lonely, dan kita melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, belajarlah saudara, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak saudara expect, tiba-tiba nongol di tempat saudara, menerpa saudara. Mari saudara, belajarlah yang pertama adalah kerendahan hati. Belajarlah kita di rendah hati. Seringkali kita yang keluar itu tidak rendah hati, membenarkan diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, bahkan mungkin menyalahkan orang yang tidak ada sangkut pautnya. Makanya saya mengatakan buat saudara, ini waktunya betul-betul apa yang dikatakan firman betul-betul akan terjadi, akan memulihkan, akan melawat, akan menjamah, akan membebaskan saudara. Maka dari itu responlah dengan yang benar. Jangan respon dengan hal yang buruk. Kenapa? Nah, kalau saudara respon yang buruk, saudara tidak akan pernah melihat apa yang terjadi dalam hidup mereka, yang dimana mereka melawat anugerahnya yang besar. Seperti kalau di family devotion dimana saya katakan, masalah itu yang datang seketika tanpa saudara expect, itu akan memperbesar kapasitas saudara. Dan akan melihat pekerjaan-pekerjaan spektakuler yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan dipromosikan sama Tuhan. Dan saudara akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah, apa yang terjadi? Responnya dulu buat saudara. Pasti ada sesuatu yang besar. Saudara tahu cerita Yusuf, saudara cerita Maria, saudara tahu cerita Ayub, saudara tahu cerita Esther. Lihat saudara. Pekerjaan-pekerjaan ini karena saudara setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan saudara perkara yang besar. Haleluya. Nah, yang pertama adalah saya katakan kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati? Mari saudara, kalau kita bisa datang dengan immediate menghadapi masalah, datang kepada Tuhan. Dan orang ini juga betul, dia datang, dia dari hamba Tuhan, dari kebaikannya, dan bersiap apa yang terjadi. Saya mengatakan itu bukan hukuman. Oh gitu ya? Iya, itu bukan sebuah hukuman, tetapi suatu rencana Tuhan yang luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Tuhan izinkan, karena Tuhan ingin membuat kita alert, membuat kita lebih konsentrasi lagi, lebih disiplin, lebih maju lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang besar. Segala sesuatu yang besar biasanya harus dilalui seperti ini. Contoh Daud, saudara. Dia menghadapi fitnah, dia menghadapi direndahkan, dia menghadapi sepelekan orang. Saya mengatakan buat saudara, jika saudara ingin hal yang terjadi, belajarlah seperti Daud dan belajar rendah hati, dan mengutarakan hal yang buruk. Dan orang ini rendah hati, Bapak Saudara. Dia datang, dia orang yang luar biasa. Dia datang, dia konsultasi, dan dia mengatakan, aku mau datang,
Aku mau introspeksi dan koreksi. Tapi Roh Kudus mengatakan segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi karena pekerjaan yang besar akan terjadi dalam hidup. Kita hanya ayatnya ada, yaitu ayat. Salahnya apa ya? Orang salah, aku Tuhan. Immediately terjadi. Malapetaka demi malapetaka, musibah demi musibah. Apa yang terjadi? Semua kekayaannya habis, anaknya mati, istrinya mengutuki, teman sahabatnya menyalahkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kesemuanya itu ayat tidak akan berbuat salah. Wow, luar biasa ya saudara. Jadi disinilah yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan berdiri bersama saudara. Tuhan ada di dalam diri saudara. Makanya seperti yang saya katakan, roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar. Mari responlah dengan baik. Dengan apa? Dengan kerendahan. Datang kepada Tuhan, berbicara, menerima nasihat, menerima petunjuk, bukan membenarkan diri atau menyalahkan orang lain. Itu paling poin buat hidup kita. Dan yang dilakukan ibu ini bersama seluruh keluarganya rendahan diri. Apakah ada ayatnya? Bukan di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Nah, ini belajar membuat kita ngerti dan kita bisa nyimak dengan baik, saudara. Jadi yang dikeluarkan bukan opini, bukan hanya menyenangkan, menghibur, tidak. Ini firman, saudara. Firman. Kita datang ke gereja harus banyak buka firman supaya dikeluarkan. Amsal 22 ayat 4 mengatakan ganjaran yang diberikan, diganjar, diberikan. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amen. Jadi respon dengan yang benar, dengan yang baik, saudara. Kalau saudara bisa merespon dengan yang benar dan yang baik, maka saudara akan melihat ini loh pekerjaannya Tuhan itu indah. Makanya saya mengatakan bahwa didikan dan Tuhan itu dahsyat. Jangan segala sesuatu punya masalah langsung kita keok, kita kalah, gitu saudara. Kita punya masalah kita lari, jangan. Justru masalah itu harus dia hadapi. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar, bukan hanya di mulut kita, lakukan di dalam kehidupan. Kerendahan hati itu jelas. Ganjaran sebuah kerendahan hati adalah sebuah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Itu jelas. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Itu responnya harus keluar dari yang pertama. Jangan pernah membenarkan diri, jangan ngomong yang tidak benar, tapi datanglah dengan sujud kepada Tuhan. Kalau untuk membuat saudara biasanya cari gembala, mulai ngobrol dengan mereka. Jagalah mulutmu, katakan yang benar, apa yang harus perlu dikoreksi, introspeksi, apa yang harus dibenari, apa yang salah yang ada di diri. Wow, itu luar biasa sekali. Dia betul-betul mau mengerti apa kehendak keinginannya. Kalau saudara mengerti itu, sebenarnya segala sesuatu terjadi karena ini memperbesar kapasitasmu. Saudara lihat ayo, ujungnya bukan kesengsaraan. Awalnya toh segala sesuatu dihadapi dengan hal demikian, begitu kelihatannya sulit. Ayat 7 ayat 1 kalau sudah dengan difahami saya mengatakan hidup itu berat dan hidup itu dengan penuh pergumulan. Kalau saudara misalkan nggak punya perusahaan atau saudara di sekolah pertama kali atau saudara di kerja pertama kali, apa yang saudara hadapi? Kesulitan, bukan kebingungan. Ini bagaimana, itu bagaimana. Right? Tapi kalau udah jalan ke depan, semuanya sama. Pembukaan pertama kali harus kau lakukan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar, untuk mendapat jabatan promosi atau mendapat kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Yang pertama harus kau lakukan dengan kerendahan hati. Datang dengan kerendahan hati, bukan dengan ngopelan, bukan dengan marah, bukan dengan perkataan yang tidak benar, tetapi belajarlah dengan rendah hati. Maka kamu akan melihat orang yang takut akan Tuhan, ganjaran kerendahan yang takut akan Tuhan, ada kekayaan kehidupan dan kehormatan. Ya, yang kedua, kita buka saudara di Keluaran 23 ayat 25. Ini yang harus kita ketahui supaya saudara tahu, supaya kita belajar bersama-sama. Keluaran 23. Wow. Kalau saudara bisa mengerti ini, saudara akan luar biasa. Garis bawahi dan catat saudara, jika iman dia terjadi sesuatu yang buruk tanpa saudara expect. Ya, dan Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, tetapi kamu beribadahlah kepada siapa? Kepada Tuhan Allahmu. Maka
Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan apa? Menjauhkan. Aku akan menjauhkan penyakit dari apa? Tengah-tengahmu. Wow. Beribadah dan memberikan makanan dan minuman, dan aku akan menjauhkan kamu dari sakit penyakit. Wow, itu luar biasa banget saudara ya. Makanya yang pertama beribadah. Beribadah dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sakral, tidak mau diganggu, tidak mau dimusuhi, fokus, tidak keluar masuk, tetapi dengan mendengarkan firman Tuhan, merespon, menyimak, bahkan kalau perlu kau catat dan kau ingat dengan baik-baik apa yang sudah diajarkan hari itu. Hari Minggu ini kau lakukan dalam satu hari ini dalam kehidupanmu. Saya percaya saudara ini, saudara. Itulah orang yang respon, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut Tuhan. Dia betul-betul merespon dengan benar. Dia merespon dengan baik. Dia melakukan sekalipun mengandung resiko, sekalipun mengandung tekanan, sekalipun hal itu tidak menguntungkan. Contohnya siapa? Contohnya Mari. Dia tidak disentuh, dia hamil, dia punya risiko besar. Dan itu bertentangan pasti dengan hati nuraninya. Tetapi apa yang dikatakan Mari, apabila hamba menjadikan sesuatu yang sedang. Wow, itu luar biasa banget. Beribadah. Makanya kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya kita harus punya waktu untuk Tuhan dalam satu hari. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Bergaulah, bicaralah di mana ada waktu. Mau barang 2 menit, 3 menit, tapi at least kamu mempunyai connection. At least kamu punya pembicaraan dengan Tuhan. At least kamu bisa berkata-kata dengan Tuhan. At least bagaimana? Tinggal gampang lewat doa. Jika kau punya masalah, kamu berkata, Tuhan, ini masalahmu seperti ini. Bagaimana caranya ya Tuhan? Supaya bisa tertunjukkan kepadaku berapa second? Mungkin hanya 10 second. Bisa bicara, saudara. Tapi seringkali kita melupakan dengan Tuhan dalam satu hari ini, dengan kerjaan kita, dengan jalan-jalan kita, dengan bicara, dengan menggosip sana, menggosip sini, mungkin dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Lupa dalam satu, udah capek pulang langsung tidur, tidak berdoa. Beribadah. Tuhan berkata, jika kita beribadah, Dia akan menjauhkan dari sakit penyakit dan memberkati makanan minuman. Hebatnya, saudara. Inilah jika terjadi sesuatu hal, saudara belajar untuk merespon dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya ada sesuatu orang yang ada sesuatu pekerjaan Tuhan yang besar, tidak lewat, tetapi kau miliki, berhenti dan ada di depanmu. Tinggal kita mengambil dan kita menikmati saja. Wow. Tidak buka lagi, saudara. Respon yang kedua, yang pertama adalah rendah hati, kedua beribadah. Dan yang ketiga, kita buka di Amsal 21 ayat 21. Wow, ya. Jadi kita belajar hari ini untuk merespon. Ini yang terakhir yang saya ingin memberikan kepada saudara, yang khususnya yang ada di Indonesia, saudara. Ya, supaya kita belajar sungguh-sungguh akan kebenaran. Luar biasa. Supaya saudara betul-betul menikmati jika ini dia terjadi, saudara tidak kalah lagi. Tetapi saudara tahu firman Tuhan sudah memelihara kita. Amin. Yang menjaga diri. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh apa? Kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Promosi itu jatuh dari Tuhan yang saya katakan di depan tadi. Luar biasa. Jadi saudara tidak perlu takut dengan apa yang terjadi, saudara. Saudara tidak perlu bingung dan ragu. Saya beritahu, responnya harus baik, benar dan baik. Responnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Responnya dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kamu akan melihat apapun yang dibuat iblis dalam kehidupanmu, Tuhan akan ubah menjadi kebaikan buat saudara. Apapun yang dibuat iblis, apapun yang ditutup jalan oleh iblis, Tuhan akan buka jalan yang lain. Sebab Dia raja di atas segala raja, Dia Allah di atas segala Allah. Tidak ada tandingannya. Jika Dia di pihak kita, Yesus Kristus Tuhan, siapa lawan kita? Nothing. Tidak ada, saudara. Amin, saudara. Inilah bukti yang Tuhan inginkan kepada saudara sama saya. Jelas 21 Amsal 21. Siapa mengejar kebenaran? Apa sih itu kebenaran? Saya mengatakan buat saudara, definisi kebenaran mengasihi, tunduk, taat, takut, serta melakukan apa? Firman. That's it, saudara.
Di Yohanes 15 ayat 7, jika aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku ada bersama kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Period. Itu kata firman Tuhan. Berlakulah hari itu. Respon dengan benar seperti yang saya katakan tadi. Jika saudara bisa merespon dengan benar, maka saudara akan melihat janji Tuhan, perkataan Tuhan, rancangan Tuhan, segala sesuatu yang baik, yang luar biasa akan saudara terima. Ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir, saudara lihat, kita bukan di dalam Yosua. Respon yang pertama adalah rendah hati, kedua adalah beribadah kepada Tuhan, dan ketiga belajar mengejar kebenaran. Wow, luar biasa sekali ya. Yosua pasal 1, saudara. Kita lihat Yosua pasal 1, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Ayat ke-8, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Maksud saya ayat ke-7. Ayat ke-7, supaya apa? Kuatkan dan teguhkan. Saudara harus menjadi anak-anak yang taat. Ya, jangan cengeng jadi orang ada masalah, tekanan hidup, nangis teriak seperti orang tidak kenal Tuhan. Saudara, visi gereja Miracle Center yang meninggal dan sama di Indonesia, jemaat berkemenangan terkait pujian dan hidup berlimpah. Arti jemaat berkemenangan adalah saudara menjadi orang yang merasa Tuhan. Tak kalau menghadapi masalah, enggak cengeng, saudara yakin percaya, nothing impossible bersama Tuhan. Percaya mujizat sampai detik hari ini, tidak ada satupun orang yang bisa mujizat kecuali Tuhan dan anak-anaknya Tuhan. Jika sudah hidup saudara, mujizat akan tetap ada padamu. Percayalah saudara, mujizat tidak akan pernah berakhir. Saat hidupmu berakhir, mujizat itu akan berakhir dalam hidup. Right? Percaya mujizat dan itu berkelimpahan. Arti berkelimpahan adalah di mana saudara tidak akan pernah kekurangan. Dia akan mencukupi semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 3 ayat 19 saudara. Saya mengatakan buat saudara, Filipi 4 ayat 19 saudara. Filipi 4 ayat 19. Makanya saya mengatakan buat saudara, dia akan mencukupkan semua kebutuhan. Jika saudara mengerti apa yang dikatakan firman hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara harus kuat dalam menghadapi masalah. Saudara harus kuat kalau tiba-tiba mendatangi saudara. Saudaranya ketawa saja, masalah boleh datang, tapi tidak bisa tetap saudara. Kenapa? Karena ada Yesus. Saudara respon dengan benar, saudara respon dengan baik, saudara melakukan apa yang dikatakan firman, rendah hati, beribadah sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran. Saudara sungguh kuat dalam menghadapinya, saudara tidak takut apapun. Ya, itu ada pekada Ibu Wadi saya lihat, tapi satu hal, Ibu Wadi selalu mengatakan di Mazmur 70, sekalipun hatiku daging tapi senyap, gunung batuku tetap Allah selama-lamanya. Itu luar biasa. Baik, firman Tuhan juga mengatakan, hidup yang ini termati dalam kehidupan iblis itu tidak akan lepas kita. Sungguh, dia akan lari. Kenapa? Karena dia pasti masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Karena tidak menyimpang dengan apa yang dikatakan firman. Sekalipun itu menanggung risiko, sekalipun menanggung tekanan, dia tetap jalankan. Dia tidak mau peduli sebab pegangan hidupnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Makanya kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mulai merespon yang tidak baik dan kita tidak kuat, kita tidak teguh, biasanya uring-uringan, biasanya marah, biasanya apa? Kesel. Nah, jika itu terjadi, saudara, maka otomatis kita akan ditekankan ke kiri. Kenapa? Kedagingannya akan kuat. Nah, kalau kedagingannya akan kuat ditambah oleh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu sudah ada dalam kehidupanmu, maka keakuan hidup itu akan menyeret saudara merasa benar, orang lain salah. Saudara merasa benar, kok gua bisa begini, kok gua diginikan, Tuhan gak ada dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Nah, ini yang terjadi. 1 Yohanes 2 ayat 16. Dengar saudara baik-baik. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keakuan itu bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Nah, kalau saudara melakukan seperti itu, hawa nafsu tidak bisa kau kontrol, dagingmu lebih kuat. Saudara merespon dengan jelas masalah-masalah yang ada di dalam kehidupanmu, maka itu semua berasal dari dunia. Kalau berasal dari dunia, kita ini berarti menjadi sahabat. Kenapa? Karena kita merespon dengan
ke arah dunia. Kalau kita merespon secara dunia, maka Yakobus 4 keluar adalah Yakobus 4. Nah, mengerikan bukan saudara, keluarnya adalah Yakobus 4. Karena respon kita dengan respon hawa nafsu, respon kita dengan daging kita. Keluarnya Yakobus 4 ayat 4. Hei kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah apa? Permusuhan dengan Allah. Bagaimana kalau saudara bermusuhan dengan Allah? Bagaimana doamu bisa dijawab? Bagaimana janji Tuhan bisa terjadi? Bagaimana perkataan-perkataan firman itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup? Karena kita bersahabatan dengan dunia. Maka bisa beranggapan dari responmu. Respon itulah yang menunjukkan saudara di pihak siapa. Dan makanya Tuhan selalu mengatakan kepada kita, mengucaplah syukur dalam segala hal. Supaya apa? Supaya hawa nafsu daging kita tidak menguasai kita. Supaya kita bisa merespon dengan benar dan baik. Hingga akhirnya kita melihat janji Tuhan. Akhirnya kita melihat apa yang kita lakukan betul-betul membuahkan hasil. Dan saudara dipulihkan, diangkat, diberkati, dilawan, dijamah, disediakan semua kebutuhan saudara. Sebab Allah yang menyediakan buat Anda. Right? Katakan jadi, barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Udah jelas. Kalau musuh Allah, musuh apa saudara? Dia tidak akan didengar. Namanya musuh. Tidak akan digubris doa kita. Tidak akan dijawab doa kita. Right? Makanya saya selalu mengatakan buat saudara, hidup jangan dengan kenyataan. Aduh kok begini, saudara melihat kenyataan, aduh begitu, saudara melihat kenyataan, tidak akan menguatkan kenyataan itu. Akan membuat saudara patah arah, akan membuat saudara putus asa, akan membuat saudara hancur, akan membuat saudara lemah iman, saudara. Berkali-kali saya mengatakan buat saudara, kita hiduplah di dalam kebenaran. Kenapa Pak kenyataan seperti itu? Kalau kenyataan seperti itu, seperti yang saya katakan, sudah tahu hal itu tidak menguatkan, kenapa kita mempercayai kenyataan? Nah seharusnya apa yang kita lakukan Pak? Hiduplah di dalam kebenaran. Bukan, kenapa dia harus hidup di dalam kebenaran? Bukan Yohanes 17 ayat 17 saudara ya. Ini supaya clear, supaya selesai. Sedikit lagi, saya butuh 2-3 menit lagi supaya saudara jelas. Yohanes 17 ayat 17. Jika saya suatu ketika ada bersama saudara, saya bisa menjabarkan lebih rileks saudara. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sedang firman itu adalah tidak berdusta. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri, perkataannya Tuhan. Dia tidak pernah berdusta. Ya dan amin, alfa dan omega. Di mana ada kebenaran itulah, maka di dalam kebenaran itulah, maka saudara akan melihat Yohanes 8 saudara ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat ke-32 saya mengatakannya, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu apa? Akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kenapa? Karena firman itu adalah kebenaran dan dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah bohong, saudara. Maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Kalau kamu dimerdekakan kebenaran itu dengan kebenaran, kamu di setiap taat takut akan firman dan melakukannya, kamu dimerdekakan, maka hasilnya apa? Hasilnya terakhir Yesaya 32, ini hasilnya. Kan jelas sebenarnya. Konkret. Ini exactly Tuhan itu luar biasa. Yesaya 32 ayat 17. Dahsyat. Dapat baik-baik, renungin ini saudara. Supaya saudara menang menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan. Di mana ada kebenaran, di situ akan apa? Tumbuh damai sejahtera. Haleluya. Tidak ada khawatir, tidak ada susah, tidak ada bingung. Ada damai sejahtera sekalipun keadaan kenyataan, ada situasi. Itu menunjukkan kesusahan berat, tapi sudah tetap sukacita. Karena Tuhan mengajar kita untuk bersyukur. Right, saudara? Kita tersenyum saja karena tidak bisa jelas saudara. Seperti Tuhan mengatakan, di mana aku ada di air, aku ada di situ. Di mana kamu ada di api, aku ada di situ. Sadar dan Abednego, Yakob. Semua sudah ditunjukkan oleh kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan akibat kebenaran ialah akibatnya. Kalau saudara melakukan kebenaran adalah ialah ketenangan dan ketenteraman. Ketenangan dan ketenteraman untuk apa? Selama-lamanya. Selama-lamanya ketenangan dan ketenangan. Kenapa? Karena Keluaran 14
Yohanes ayat 14 mengatakan Allah akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Haleluya. Saudara, responlah seperti apa yang sudah dengar hari ini. Lakukanlah dengan yang benar. Jawab semua problem masalah tekanan hidupmu sakit penyakit. Yang pertama dengan kerendahan hati. Amin saudara. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pertahankan kebenaran itu dengan sungguh. Renungkan Torah Tuhan siang dan malam yang keempat. Seperti Yosua 1 ayat 7. Teguh, kuat, jangan melihat ke kanan ke kiri. Jangan libatkan hawa nafsu. Matikan daging. Hadapin saja saudara. Percayalah. Orang yang bersahabat dengan dunia, respon yang jelek akan menjadi musuh Allah. Sudah menjadi musuh Allah, saudara tidak akan bisa melihat janji Tuhan. Doamu tidak akan dengar. Tetapi kalau kamu hidup dengan kebenaran, kamu melakukan kebenaran sesuai dengan Yohanes 17:17 karena firman Tuhan adalah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan orang. Yohanes 4:32. Saat kemerdekaan kebenaran itu memerdekakan orang, maka saudara dapatkan apa? Ketenangan, ketentraman sampai selesai. Amin saudara. Saya harap ini bisa memberkati saudara. Saya harap ini bisa menguatkan lagi saudara. Saudara pandang Yesus Kristus, Dia sudah mati di atas kayu salib, menyatakan cinta kasihnya, anugerah kemurahannya. Maka dari itu, lakukanlah saudara dalam hidup ini yang benar, yang baik, yang menyenangkan hati kehendak Tuhan, supaya apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu sangat bermanfaat, memberkati kita, melepaskan, membebaskan dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Maka kita akan melihat anugerah. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih setia. Terima kasih untuk lawatan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Biar firman itu terus memberkati kami, memulihkan, menyegarkan kembali, mengingatkan kembali, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman. Sebab kebenaran firman Dia akan kami hafalnya. Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyembuhkan yang sakit, Engkau sudah melepaskan yang keterikatan, Engkau sudah membebaskan yang mempunyai problem masalah, bahkan Engkau memberkati finansial mereka. Kiranya kasih karunia anugerah Tuhan turun atas kehidupanmu, atas kehidupan mereka semuanya. Dia kasih kemurahan mengalir atas hidup mereka. Hari ini sekarang bersama dan bila firman itu tetap tinggal tetap menguasai roh jiwa hati pikiran mereka sampai hari ini hingga pulang hilang dipulihkan dan melihat janji-janji Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih buat Pastor Rudy yang sudah menyampaikan berkat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini. Kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Erik. Puji syukur bagi kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Gembala kita Bapak Pendeta Rudy Gunawan. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua, untuk kita sekalian bisa setiap memberkati kehidupan kita sekalian di setiap saat, setiap waktu. Kita akan mendengarkan beberapa warta ibadah dari IMCM. Pertama, ibadah rutin. Ibadah rutin IMCM yang dilakukan setiap hari Minggu di tempat ini di Simpruk Teras. Yang kedua, ibadah family devotion yang setiap hari dilaksanakan setiap jam 10 secara live streaming, langsung dibimbing oleh gembala kita Pak Rudy dan Ibu Nita Gunawan dari Amerika. Kemudian kita ada kegiatan setiap hari Sabtu, kegiatan Komsel mulai sekitar jam 16 sampai selesai sekitar jam 6 sore di tempat ini di Simpruk Teras. Untuk Bapak Ibu yang ingin sharing mengenai kehidupan, boleh ikut bergabung di dalam kegiatan Komsel di setiap hari Sabtu. Kemudian saya sampaikan beberapa kegiatan misi MCM. Seperti Bapak Ibu ketahui, kita mendukung pembangunan tempat ibadah di Sumba Barat, yang juga antara lain mendukung kegiatan
untuk pembuatan sumur pompa air bersih di 3 lokasi di 3 gereja. Yang pertama di GPDI Jemaat Bukit Hermon Kanelu Sumba Barat, dan GBI Jemaat Dikira di Desa Dikira Wawengan Timur Sumba Barat Daya. Kemudian di GPDI Jemaat Horeb Watu Kuda Sumba Timur. Begitu kegiatan yang ada di Sumba. Juga kita ada kegiatan-kegiatan lain, mohon juga didukung oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk berbagi kasih ke orang-orang terpinggirkan, orang-orang tidak mampu, anak-anak jalanan, dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok dan makanan siap saji. Kemudian pelayanan misi, kunjungan juga ke panti rehabilitasi, panti jompo, dan korban-korban bencana alam. Demikian yang bisa disampaikan. Berikutnya kami akan serahkan untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya kami tinggikan buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan melalui hamba-Nya. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup dalam kami menjalankan kehidupan sehari-hari. Buat hamba-Nya, Pendeta Rudi Gunawan, yang sudah menyiapkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati seluruh kehidupannya, baik dalam keluarganya ataupun dalam pelayanannya dimanapun berada. Engkau senantiasa menyertainya. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan dalam pelayanan pada hari ini ya Bapa, worship leader, pemain musik, pendukung multimedia, penerima tamu. Engkau berkati setiap pribadi mereka supaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya, dan mereka selalu dimampukan dalam segala hal, terutama untuk melayani Engkau dan untuk selalu terus memuliakan Engkau saja ya Bapa di surga. Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami berdoa untuk pelayanan dari International Miracle Center Ministry ini, supaya semakin hari semakin bertambah jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama kami di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah International Miracle Center Ministry boleh berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja, serta nama-Mu terus dipermuliakan. Ya Bapa, tidak lupa juga kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada, terutama bagi kami pada hari ini mengucap syukur sudah diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Bagi jemaat yang belum sempat hadir pada hari ini Tuhan, apapun yang menjadi alasannya dan pergumulan mereka, biarlah Tuhan tolong dan mampukan mereka untuk tetap dapat beribadah kepadamu. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah segala penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna buat mereka. Buat saudara-saudara yang kami saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan dan pergumulan mereka dalam kehidupan, kiranya juga Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa yang kami cintai ini, bagi pemimpin bangsa kami, pemerintahan mulai dari tingkat terendah yang ada di sekitar kami hingga pimpinan tertinggi, juga untuk presiden dan wakilnya, pembantu presiden sampai wakil-wakil rakyat. Kiranya Kau berikan roh hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan, agar negara dan bangsa ini hidup makmur dan sejahtera dan penuh berkat dari-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan setiap saat, dan kami percaya Engkau sudah mengetahui dan mendengar setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup dan kekal, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Mari saudara, kita sekarang angkat kedua tangan kita
Dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa yang kau lakukan, dan diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah, dan juga diberkatilah rohmu hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengatakan Amin. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali dan bersama dulu sejenak. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih buat Pak Rudi. Oh, foto bersama. Kita lambaikan tangan buat Pak Rudi. Shalom Pak Rudi, sehat selalu. Bu Nita dan keluarga besar di Amerika. Tuhan memberkati. Happy Sunday. IMCM. Blessing, blessing, blessing. Yuk kita foto dulu ya.